Oke, ada satu kasus soal yang kita hadapi dalam nilai persamaan. Terkadang kita akan menghadapi tipe yang modelnya adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan alter B ya. Sebagaimana di contoh nomor 5 ini. Kita diminta untuk melihat berapakah nilai himpunan penyelesaian atau berapakah nilai-nilai yang nantinya akan terpenuhi pertasamaan ini. Kita perhatikan bahwa pertasamaan adalah X min 1 dibagi dengan X plus 2 yang lebih besar sama dengan 0. Ya, lebih besar sama dengan 0. Prediksi kita adalah karena ini ada lebih besar sama dengan, ya, ada tanda sama dengannya, maka prediksi kita nilainya masuk. Jadi nilai batasnya masuk. Oke. Kita lihat dulu di sini batasnya. Jadi kalau misalkan kalian menghadapi soal seperti ini, ya udah nggak perlu kalian pindahkan lagi, ya kan? Jadi jangan sampai nanti jadi terkadang kita mungkin langsung memindahkan gini ya. Oke, nah jangan dipindahkan. Jadi tetap apa adanya sebagaimana soal. Kemudian langsung kita buat nilai batasnya. Berarti di sini ada dua nilai batas ya. Yang atas di situ X min 1 dalam kurung, maka kita jadikan X plus 1. Itu batas pertama. Ingat ya, kalau misalkan yang di dalam kurung tanda yang negatif, berarti X-nya nanti batasnya positif. Lalu yang bawah, ya kalian perhatikan, X plus 2-nya ya, ada di bawah. Karena yang di dalam kurung positif, maka nanti X-nya batasnya adalah negatif. Kita punya dua batas, X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 2. Kemudian kita buat garis bilangan ya. Garis bilangannya, batasnya itu adalah, sebenarnya di PPT sudah ada, cuman kita buat di sini. Yaitu 1 dan negatif 2. Berarti sedikit kita mengulang lagi cara bagaimana melihat interval ya, dan juga apa waktu itu. Grafik, interval, dan set notasi. Oke, grafik, interval, dan set. Di sini batasnya 1 dan negatif 2. Setelah kita mendapatkan batas, ingat kita cari nilai ujinya. Ya, jadi kalian bebas memilih angka sebelah kanan 1, ya boleh angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini saya ambil angka ujinya adalah 2 aja yang terdekat. Kemudian antara 1 dan negatif 2, itu lebih mudah kita gunakan angka uji 0. Kemudian di sebelah kiri negatif 2, kita pilih angka ujinya adalah negatif 3. Oke. Kemudian kita buat tabel ya. Tabel kita buat di sini. Batas ujinya adalah, atau angka ujinya adalah 2. Dari paling kiri berarti ya. Negatif 3, 0, dan 2. Oke. Nilai pengalinya berapa di situ? Nilai pengalinya adalah X min 1 dan dibagi dengan X plus 2. X min 1 dibagi X plus 2. Oke, kemudian nanti kita dapat di sini daerah apa kemarin? Tanda daerah ya, atau apapun lah namanya. Tanda daerah. Oke, pertama kita masukin negatif 3-nya ke bilangan X min 1 X plus 2, maka di sini pengganti X-nya adalah angka negatif 3. Jadi di situ kan negatif 3 dikurangin 1 itu kan negatif 4. Berarti di sini tandanya negatif. Oke. Dibagi dengan apa? Yang bawah sekarang, X plus 2. Ingat di situ nilai ujinya adalah negatif 3. Maka X-nya kita ganti negatif 3. Negatif 3 tambah 2 itu negatif 1. Kita ambil tandanya adalah negatif. Negatif dibagi negatif, tentu hasilnya adalah positif ya. Kemudian angka uji 0, 0-nya kita masukkan ke persamaan X min 1 X plus 2 ya.
Yang atas dulu, 0 dikurangi 1 adalah negatif 1. Kita ambil tandanya saja, jadi ini negatif. Dibagi dengan 0 masukin ke X plus 2. Ya. Jadi 0 tambah 2 itu hasilnya adalah plus 2. Kita ambil tandanya positif. Negatif dibagi positif, kalau berlainan tentu tandanya adalah negatif. Kemudian kita masukkan angka 2. Angka uji 2. 2 dimasukkan ke persamaan X min 1, X plus 2. 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Kita ambil tandanya positif 1 ya. Dibagi dengan 2 plus 2. Itu jelas positif 4. Kita ambil tanda positif. Positif dibagi positif adalah positif. Maka untuk daerah negatif 3 tanda daerahnya positif. Untuk daerah 0 tandanya negatif. Untuk daerah 2 tandanya positif. Ya. Tadi mana? Di sini ya. Yang tengah negatif, yang kiri dan kanan positif. Oke. Nah, mana yang mau kita ambil? Ingat kembali kalau persamaan kita lihat tandanya apa di sini. Ternyata tandanya lebih dari sama dengan. Maka kalau lebih dari yang diambil adalah yang positif. Oke. Maka kita ambil grafiknya adalah yang positif. Lalu kalian perhatikan di situ kan ada tanda sama dengan ya. Lebih besar sama dengan. Maka yang diambil maka batasnya termasuk dan simbol yang kita gunakan adalah selang tertutup. Selang tertutup itu yang kotak ya, bukan yang lengkung. Maka untuk himpunan penyelesaian yang kita ambil dari sini nih. 1, berarti 1 masuk di sini nanti ya. Batas 1 itu masuk. Oke. Jangan kemudian di sini nah perbedaan ketika persamaannya adalah perperan. Oke. Yang bawah itu kalian perhatikan. Yang bawah ya. Itu kan ada persamaan X plus 2. Kalau misalkan kita masukkan tanda negatif 2 di sini, kenapa kita ambil negatif 2? Karena batasnya negatif 2 ya. Negatif 2 tambahkan 0. Bilangan pecahan itu tidak boleh di bawahnya 0. Karena kalau misalkan di bawahnya 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Yang harusnya kita ambil itu selang tertutup, karena negatif 2 tidak boleh kita ambil, disebabkan karena persamaannya ya. Maka yang aslinya kita gunakan selang tertutup, sekarang kita gunakan selang terbuka untuk tanda negatif 2. Begini ya. Oke. Kemudian kita ambil daerahnya. Kita arsir boleh ya. Ini grafiknya lalu untuk interval notasi atau set notasi bebas ya. Berarti nilai X-nya itu kurang dari negatif 2 ya. Kemudian X-nya lebih besar sama dengan 2. Oke. Ini adalah grafik, ini adalah interval notasi ya. Maka untuk set notasi, lalu kalau intervalnya berarti yang sini kan kalau kurang dari itu minta hingga koma negatif 2. Kita gunakan selang tertutup lengkung ya. Ini tadi adalah interval notasi. Habis itu di sini batas satunya masuk, maka kita gunakan selang tertutup, koma, tak, hingga. Inilah jawabannya. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan petak samaannya bentukannya adalah, ingat, bilangan pecahan A per B, ya, maka langsung saja kita gunakan pertasaman itu nilai batasnya berapa, nilai ujinya berapa. Nah, di sini kenapa kok kita contohkan sendiri? Karena perlu diperhatikan, yang aslinya tandanya itu adalah lebih besar sama dengan, kalau lebih besar sama dengan kan boleh kita gunakan selang tertutup. Oke.
Kalau yang atas, yang X-1 gitu ya, batasnya 1 itu kita gunakan selang tertutup, ya. Yang bawah X plus 2, nah, batasnya negatif 2, kita gunakan selang terbuka dengan alasan kalau ini masuk, itu nanti nilainya tak terdefinisi. Kan? Misalkan kita masukin negatif 2. Oke, persamaannya negatif 2 kurangi 1 dibagi dengan negatif 2 plus 2. Apakah dia lebih besar sama dengan 0? Kita lihat yang bawah di situ kan 0. Negatif 2 dikurangi 1 negatif 3. Oke, yang bawah itu 0 lebih besar sama dengan 0. Ini tidak terpenuhi. Ya kan? Karena negatif 3 dikurangi 0 itu tak terdefinisi. Sehingga pada batas negatif 2, simbol yang kita gunakan adalah selang terbuka. Yang aslinya harusnya gitu ya, kita gunakan selang tertutup akibat simbolnya ya. Cuman karena modelnya adalah bilangan pecahan, maka tidak boleh batas negatif 2 itu masuk. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya. Misalkan kita ragu dengan jawaban kita. Tadi kan untuk bilangan X-nya itu yang bisa diambil adalah X kurang dari negatif 2 dan lebih besar sama dengan 2. Ini sama dengan 1, sorry ya. Ini sama dengan 1, karena batasnya tadi 1. Kalian masukin aja. Misalkan bilangan yang kalian masukin di sini X-nya lebih besar sama dengan 1, kita ambil angka 1 aja, karena 1 termasuk himpunan penyelesaiannya. Atau 1 itu bisa mengisi X. Kita coba, ya. 1 plus 1 dibagi dengan, apa di situ? X plus 2, berarti 1 plus 2. Simbolnya lebih besar sama dengan 0. 1 plus 1 adalah 2, oke. 1 plus 2 adalah 3. Terbukti bahwa 2/3 lebih besar sama dengan 0. Lalu di situ ya, kalian perhatikan, daerah 0 itu kan negatif. Dan itu kita tidak ambil. Coba kita gunakan. Oke. Daerah 0 itu nggak kita ambil. Karena kalau misalkan kita ambil, tentu tidak terpenuhi untuk persamaan lebih besar sama dengan. Kita coba aja di sini. 0 plus 1 dibagi dengan 0 plus 2. Ya. Lebih besar sama dengan 0. Bentar. X plus X min 1, sorry ya. Berarti tadi ini juga salah. X min 1, berarti 1 min 1. 1 min 1 itu adalah 0 ya. Berarti di sini 0/3. 0/3, bilangan 0 dibagi angka berapapun hasilnya adalah 0. Jadi terpenuhi bahwa 0 lebih besar sama dengan 0. Oke. Jadi daerah yang lebih besar sama dengan 1 itu terpenuhi atau bisa kita ambil. Nah tadi ya, yang daerah 0 itu kan negatif atau batas dari negatif 2 sampai 1 itu kan enggak ambil. Kita coba buktikan apakah dengan tidak kita ambil itu terpenuhi atau enggak. Ya, sekarang kita coba lihat. 0 dikurangin 1 dibagi dengan 0 plus 2. 0 kurangi 1 adalah negatif 1. Oke, 0 plus 2 adalah 2. Apakah 2 lebih besar sama dengan 0? Tentu tidak terpenuhi ya, negatif setengah. Karena negatif itu kurang dari 0. Otomatis benar bahwa antara negatif 2 sampai 1 nggak bisa kita ambil. Oke. Sekarang kita buktikan apakah daerah yang kurang dari negatif 2 itu bisa kita ambil. Ya kita pilih aja angka negatif 3 sekarang. Oke, negatif 3 dikurangi 1 dibagi dengan negatif 3 plus 2. Kenapa kok persamaannya ada negatif 1 ada plus 2? Itu disesuaikan dengan apa yang ada di soal ya. Itu untuk pembuktiannya apabila jawaban kalian ragu. Oke. Ini kita hitung, negatif 3 dikurangi negatif 1 adalah negatif 4, negatif 3 plus 2 adalah negatif 1. Apakah negatif 4 dibagi dengan negatif 1 itu lebih besar dari 0 ya? Kita lihat. Negatif 4 dibagi negatif 1 adalah 4. Terbukti bahwa 4 lebih besar dari 0. Maka dari itu, daerah yang kurang dari negatif 2 itu kita ambil. Jadi itu maksud dari persamaan.
adalah angka-angka pada daerah yang bisa kita gunakan untuk membuktikan pertaksamaan. Oke. Jadi nanti kalian bisa coba di situ angka yang lebih dari 1, kalian coba tuh angka 2 apakah bisa masuk ke pertaksamaan dan seterusnya gitu ya. Itu cara untuk membuktikan keraguan kalian. Tapi kalau misalkan kalian yakin ya, yang seperti ini nggak perlu kalian lakukan. Kalau kalian yakin. Tapi kalau kalian ragu gitu ya dengan jawaban kalian, ini bisa digunakan. Kayak contohnya misalkan waktu kemarin kan kita dapat nilai ini ya, yang mana? Oke, di sini. Kalian fokus di sini. Pertaksamaan akhirnya adalah X min 3 kali X plus 2 yang kurang dari 0. Nanti kalian coba sendiri ya. Waktu itu yang kita ambil daerahnya adalah antara negatif 2 dan 3. Antara negatif 2 dan 3. Kalian pilih angka ujinya berapa, misalkan angka 0, berarti angka 0 masukkan ke persamaan ini. Jadi 0 min 3 dikali 0 plus 2. Apakah nilainya kurang dari 0? Kalau kurang dari 0 berarti terbukti ya. Maka daerah yang kita ambil terbukti benar. Terus kalian coba nih, yang daerah positif nggak kita ambil. Misalkan kalian ragu, kalian coba masukkan ke persamaan. Misalkan angka ujian 4 masukkan ke persamaan X min 3 dikali X plus 2. Apakah nanti hasilnya sesuai dengan pertaksamaan? Kalau ternyata sesuai dengan tak persamaan yang artinya kita ambil, berarti itu benar daerahnya. Gitu ya. Kalian bisa coba-coba nanti sendiri. Oke. Setelah kita tadi melihat bilangan pecahan untuk setelah kita melihat bilangan pecahan pada pertaksamaan ya, sekarang kita langsung masuk ke dalam nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu nanti mirip-mirip dengan pertaksamaan, cuman harus ada satu hal yang kita lewati sebelum kita gunakan konsep pertaksamaan. Baik, sebelumnya kita lihat dulu nilai mutlak itu apa. Kita lihat bahwa nilai mutlak adalah bilangan real X yang dinyatakan notasinya X dengan apa di situ? Simbol mutlak ya, notasi mutlak. Jadi notasi mutlak ada sebuah bilangan di dalam 2 garis gitu ya. Oke. Nilai mutlak X itu bernilai X apabila X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak X bernilai negatif X yang di dalamnya gitu maksudnya ya. Apabila X-nya kurang dari 0. Jadi nanti kalian akan hadapi ya. Di sini ada X, di sini ada X. Tergantung yang di dalam seperti apa. Contohnya misalkan ya. Ini nggak dikasih contoh tadi. Oke, nilai mutlak 6. Nilainya adalah 6. Oke, karena 6 lebih besar sama dengan 0. Ya. Habis itu nilai mutlak negatif 5 itu adalah, ingat di sini kan X-nya kurang dari 0 ya. Negatif 5 itu kurang dari 0. Maka ya, ini negatif dalam kurung negatif 5. Paham ya? Jadi kalian lihat di sini. Kalau misalkan X-nya kurang dari 0, maka nilai X-nya dikali dengan negatif. Oke, misalkan negatif 10, maka X-nya adalah negatif 10 dikali dengan negatif. Kenapa kita gunakan ini? Karena negatif 10 kurang dari 0. Yang hasilnya adalah tentu positif ya. Nah, itu maksudnya. Nilai mutlak menyatakan jarak. Jadi terkadang kita juga bisa memahami nilai mutlak itu sebagai jarak dari 0. Nilai mutlak X ya. Misalkan di sini ada nilai mutlak 4. Maka nilai mutlak 4 adalah
jarak dari 0 ke 4. Jarak dari 0 ke 4. Berarti di situ kan ada 4 langkah ya. 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau nilai negatif 4, maka jarak dari 0 ke negatif 4 dengan langkah berjumlah 4. Ya, jadi kan memang kalau jarak itu tidak boleh nilai negatif. Jadi tanda negatif ini maksudnya adalah arah bergeraknya dia ke kiri. Ya kan? Misalkan ada nilai mutlak negatif 2. Maka kalau disesuaikan dengan definisi, jarak dari 0 ke negatif 2. Ya kan? Jarak dari 0 ke X. Kalau kita buat garis bilangan, ini ada 0 ya, maka jarak dari 0 sampai negatif 2. Berapa langkah itu jarak dari 0 sampai negatif 2? Tentu ada 2 langkah. Ya. Itu maksud jarak dari 0 ke X. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya. Kalau tadi kan nilai mutlak yang di dalam hanya ada satu bilangan real, negatif 4, negatif 2. Nah, kalau misalkan yang di dalam tanda mutlak adalah nilai persamaan, contohnya X min A. Bagaimana caranya? Ya udah, bahwa X min A itu adalah jarak dari A sampai X. Oke. Kalau yang di dalam nilai mutlak itu tadi hanya satu, berarti kan jarak dari 0 ke X. Atau dari 0 ke apa yang ada di dalam simbol mutlak. Tapi kalau misalkan yang di dalam nilai mutlak itu adalah persamaan, contohnya di sini adalah X min A, ya, itu yang di bawah, maka maksudnya adalah jarak dari A sampai X. Atau jarak dari X sampai A. Sama aja. Jadi mau X min A atau A min X. Contohnya yang di atasnya itu, jarak yang di dalam nilai mutlak ada sebuah persamaan 3 dikurangi negatif 2. Oke. 3 dikurangi negatif 2 atau negatif 2 kurangi 3. Berarti kan jarak dari negatif 2 sampai 3. Karena kalau kita lihat ini 3 dikurangin negatif 2 itu adalah X min A kan ya. X-nya adalah 3, A-nya adalah negatif 2. Maksudnya seperti itu. Oke ya. Kalau misalkan definisi yang kita gunakan adalah jarak. Misalkan lagi berarti bagaimana untuk jarak dengan persamaan mutlaknya itu adalah 4 dikurangin negatif 1. Kita perhatikan ini mirip-mirip dengan X min A. Maka jaraknya adalah dari 4 sampai negatif 1. Sini ya. Jarak dari 4 sampai negatif 1. Ini pun nilainya sama apabila negatif 1 dikurangin 4. Dan di sini berarti jaraknya berapa? Kita lihat. Jaraknya ternyata 5 langkah ya. Kan ada 4, 3, 2, 0, negatif 1. 1, 2, 3, 4, 3. Oh, ada satunya, sorry. 1, 0. Ada 5 langkah ya. Kalau kita gunakan definisi mutlak sebagai jarak. 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 0, 0 ke negatif 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah gitu ya maksudnya. Itu kalau definisi nilai mutlak. Kita lihat di sini bahwa sifat-sifat mutlak itu yang pertama, kalau misalkan ada perkalian di dalam mutlak A kali B, itu boleh kita pisah. Jadi nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Misalkan ya, ada bilangan persamaan di dalam nilai mutlak itu 4 kali negatif 2. Oke. Itu nilainya akan sama dengan 4 mutlak dikali negatif 2 mutlak. Karena kalau kita lihat 4 kali negatif 2 kan negatif 8 ya. Oke. Negatif 8 itu kita ke bawah aja. Negatif 8 itu hasilnya adalah 8. Kemudian yang sebelah kanan, mutlak 4 itu adalah 4.
mutlak negatif 2 adalah 2 ya. Karena mutlak itu nanti selalu positif. Oke, 4 kali 2 adalah 8. Ternyata terbukti gitu loh. Jadi kalau misalkan yang di dalam mutlak mau kalian pisah itu boleh. Pun sama dengan pembagian pecahan. Kalau misalkan awalnya gabung itu boleh kalian pisah. Misalkan 4 dibagi negatif 2. Itu boleh kalian pisah jadi 4 dibagi mutlak 4 dibagi mutlak negatif 2. Karena hasilnya akan sama. Ya. Kemudian kalau pertaksamaan, ini kan tanda pertaksamaan. Yang atas kan persamaan mutlak. Sekarang pertaksamaan. Kalau pertaksamaan, penjumlahan itu boleh. Yang awal adalah mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Oke. Perhatikan tandanya. Harus kurang dari sama dengan. Lalu yang nomor 4, A min B mutlak lebih besar sama dengan mutlak A dikurangi mutlak B kemudian dimutlakan. Mutlak A dikurangi mutlak B kemudian dimutlakan. Kita lihat misalnya ya, yang nomor 3 gitu kan. 4, jangan 4 deh. 3 tambah negatif 1. Oke. Pertasamaannya kurang dari sama dengan 3 mutlak 3 tambah mutlak negatif 1. 3 tambah negatif 1 itu adalah berapa? 2 ya, 2 mutlak dulu. Kurang dari sama dengan mutlak 3 adalah 3, mutlak 1 apa? 1, ya kan? Kemudian ini kita turunin ke bawah. Mutlak 2 adalah 2. Apakah benar bahwa 2 kurang dari 4? Benar ya, bahwa 2 itu kurang dari 4. Jadi yang penjumlahan boleh dipecah asalkan tandanya adalah pertaksamaan, bukan persamaan ya. Atau bukan, pertaksamaannya pun harus kurang dari, bukan lebih dari. Kalau pengurangan itu bisa kita pisah dengan catatan tandanya adalah pertaksamaan yang lebih dari sama dengan. Misalkan 3 kurang dari negatif 1 mutlak lebih besar sama dengan mutlak 3 dikurangi mutlak negatif 1 yang akan kita mutlakan lagi. Misalkan nanti hasilnya negatif gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang di sebelah kiri. 3 dikurangin negatif 1 itu kan sama aja 3 ditambah 1, ya kan? Jadi 4. Ingat kembali untuk pengurangan dengan nilai negatif. Lebih besar dari mutlak 3 adalah 3, oke, mutlak 1 adalah 1. Mutlak 4 adalah 4 lebih besar sama dengan 3 dikurangi 1 mutlak 2. Oke, kita lihat di sini 4 lebih besar dari lebih dari sama dengan 2. Ternyata terpenuhi gitu ya. Jadi boleh kita pisah dengan catatan tandanya harus lebih dari sama dengan. Nah, kita mulai sekarang ke analisanya. Jadi konsep-konsep nilai mutlak nantinya akan kita gunakan pada pertaksamaan atau ketaksamaan. Nah, ini maksudnya. Jadi kan tadi saya jelaskan bahwa nilai mutlak itu nanti hampir mirip-mirip dengan ketaksamaan, cuman ada proses yang harus kita lalui. Oke. Kalian perhatikan, apabila pertaksamaan mutlaknya itu adalah kurang dari, kalian fokus ke tandanya ya, maka nanti kalian jabarkan jadi X lebih, ini baca dari tengah berarti kan, X lebih dari negatif A kurang dari A. Ya, misalkan nih, simpelnya. X kurang dari 4. Maka jabarkan dulu sebelum kalian mencari grafiknya, mencari tadi set notasinya atau interval notasinya. Berarti ini kan perubahannya adalah dari lebih dari 4 kurang dari 4. Jadi seperti itu ya. Kalau tandanya pertaksamaan mutlaknya adalah lebih dari, maka kita ubah dulu sebelum kita cari sama
sebelum kita cari grafiknya, sebelum kita cari set notasinya ataupun interval notasinya. Bagaimana perubahan kalau tandanya lebih dari? Perubahannya adalah X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Misalkan mutlak X lebih dari 5, maka kita ubah dulu ya. X-nya kurang dari negatif 5 atau X-nya nanti akan lebih dari 5. Oke. Ini contohnya di bawahnya. Mutlak X kurang dari 3. Ingat, mutlak X kurang dari 3. Kalian pilih semua bilangan X yang kurang dari 3. Contohnya kita ambil angka berapa? Kita ambil angka 1 ya. Misalkan angka 1. Yang pertama. Atau dari 0 dulu ya. 0 mutlak apakah kurang dari 3? Tentu ya. Mutlak 0 adalah 0. Terbukti bahwa 0 kurang dari 3. Jadi 0 nanti kita ambil. Kemudian angka 1 sekarang. Jadi kalau buat membuktikan keraguan kalian, kalau untuk mutlak kita ambil dari 0 kalau misalkan kurang dari 1. Mutlak 1 apakah kurang dari 3? Tentu ya, bahwa mutlak 1 itu 1 kurang dari 3 nanti akan kita ambil. Habis itu negatif 1, mutlak negatif 1 apakah benar kurang dari 3? Ingat bahwa negatif 1 itu kan positif 1 ya. 1 kurang dari 3. Ternyata sesuai bahwa 1 kurang dari 3. Kemudian 2. Mutlak 2 apakah kurang dari 3? Ingat bahwa mutlak 2 adalah 2. Tentu bahwa 2 itu kurang dari 3, maka ini boleh kita ambil. Habis itu negatif 2. Apakah benar negatif 2 mutlak itu kurang dari 3? Benar ya, bahwa negatif 2 mutlak itu kan 2 kurang dari 3. Oke. Mutlak 3, apakah mutlak 3 itu kurang dari 3? Salah ya, bahwa 3 salah. Kurang dari 3 ya salah. Karena 3 kan harus sama dengan. Maka nanti ini nggak kita ambil. Negatif 3, mutlak negatif 3 apakah kurang dari 3? Mutlak negatif 3 sama 3. Apakah 3 kurang dari 3? Salah ya, nggak kita ambil. Nah, sekarang gini nih. Kalaupun kita mau ambil 4, pasti 4 selalu lebih dari 3 kan ya. Maka salah ya kalau 4 kurang dari 3. Oke, jadi nggak perlu kita ambil. Ini sini nggak kita ambil. Nah sekarang, aslinya negatif 4 itu kan kurang dari 3. Aslinya. Tapi kalau misalkan negatif 4 kita mutlakkan, oke, maka dia negatif 4 mutlak adalah 4. 4 kurang dari 3 nggak kita ambil. Jadi, kalau misalkan X-nya di sini adalah negatif 4 kan nggak kita ambil. Mulai dari mana? Mulai dari 3 tadi. 3, negatif 3, 4, dan negatif 4. Oke. Lihat di sini. Rentang yang ini nih, yang saya beri tanda hijau. Rentang 0, 1, negatif 1, 2, dan negatif 2 itu kan dia ya negatif 3 sampai 3. Atau X itu, atau rentang ini di antara negatif 3 sampai 3. Ya kan? Padahal persamaan awalnya tadi apa? Mutlak X kurang dari 3. Jadi terbukti bahwa mutlak X kurang dari 3 itu boleh kita jadikan X lebih besar dari negatif 3 kurang dari 3. Atau tadi X min A itu boleh kita ubah jadi X lebih besar dari negatif A dan kurang dari A. Jadi nggak perlu kalian jabari nanti ya. Intinya langsung diubah itu pun boleh. Oke. Kemudian untuk menjawab mungkin ada yang ragu nih. Apakah benar bahwa X mutlak X lebih besar dari A boleh kita ubah menjadi X kurang negatif A atau X lebih dari A? Ya kita cek aja. Nah di sini kan ada. Kalian mau ambil angka dari negatif 2 sampai 2 ini tentu nggak bisa ya. Karena kan tadi setelah kita lihat, semua itu dari 0 sampai, dari negatif 2 sampai 2 itu kan kurang dari 3. Ternyata setelah kita ambil, ya,
Dari 3, di sini kalian lihat di grafiknya, 4 kita ambil, mutlak 4 apakah lebih besar dari 3? Tentu ya, mutlak 4 adalah 4 lebih besar dari 3, ini kita ambil. Sekarang, aslinya gitu ya, negatif 4 itu nggak bisa kita ambil, sebentar, ada. Aslinya, kalau nggak ada mutlak, bahwa pernyataan negatif 4 lebih besar dari 3 itu kan nggak bisa kita ambil. Aslinya. Cuman karena kita beri mutlak, nah di sini kita beri mutlak, jadi bisa kita ambil karena mutlak 4 itu adalah 4. Dan tentu 4 lebih besar dari 3. Kesimpulannya, apa ya, di sini kita lihat, X yang kita ambil itu lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 nggak masuk, berarti kan dari 3, sekian, atau kalau misalkan bilangan bulat, berarti langsung ambil 4. Dan juga X-nya kurang dari 3. Kurang dari negatif 3, sorry. Kurang dari negatif 3. Contohnya apa yang kita ambil? Negatif 4. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan mutlaknya lebih dari, itu boleh kita jadikan atau boleh kita ubah menjadi X kurang negatif A atau X lebih dari A. Jadi maksudnya itu. Nah, di nilai mutlak, slide ini penting untuk mungkin kalian lupa nih perubahannya. Jadi kalian pakai aja nanti di slide-nya. Oke. Bentar lagi kita mau contohnya. Oke. Kita lanjutkan ke contohnya di sini. Oke, example 8 atau soal contoh 8. Ada persamaan mutlak X min 4 kurang dari 2. Oke. Tandanya adalah kurang dari. Ingat, kalau kurang dari yang kita ambil adalah yang tadi ya, kalau kurang dari itu yang X-nya ada di tengah. Oke, sebentar. Nah, ini yang di dalam mutlak. Jadi kan tadi awal lagi nih ya. X kurang dari X mutlak kurang dari A. Kita fokus sekarang. Yang di dalam mutlak itu kan X. Ya, yang di dalam mutlak itu adalah X. Nah, yang di dalam mutlak itu diubah apapun juga atau bagaimanapun juga, nanti perubahan yang kurang dari itu selalu akan ada di tengah ya. Kurang dari negatif, lebih besar dari negatif A, kurang dari A. Misalkan yang di dalam mutlak kalian ubah jadi dari apa? Jadi segitiga. Maka nanti yang di tengah juga ngikutin ya, berarti segitiga. Oke. Maksudnya apa? Jadi jangan sampai kalian bingung. Kalau misalkan di dalam X, itu kan perubahannya X lebih dari negatif A kurang dari A. Nah, di contoh nomor 8 ini, yang di dalam mutlak itu bukan X aja, tapi X min 4. Yang nggak usah bingung. Itu satu paket, berarti nanti yang di tengah itu adalah X min 4. Kan tadi analoginya kalau misalkan
Bahkan sampai yang di dalam mutlak kita ganti jadi segitiga pun, yang di tengah akan selalu mengikuti apa yang di mutlak. Karena yang di dalam mutlak adalah segitiga, maka yang di tengah kita gunakan segitiga. Nah, maka sama di sini. Karena yang di dalam mutlak adalah X min 4, tentu nanti yang di tengah itu adalah X min 4. Oke, berarti ini kita ubah dulu ya. Awalnya adalah mutlak X min 4 kurang dari 2, perubahannya adalah X min 4 dulu ya, lebih besar dari, biar nggak bingung lebih besarnya kalian buat besar ya. Lebih besar dari 2, negatif 2, kurang dari 2. Baca dari tengah. Nah, perubahan ini kan kalau misalkan kita kembali ke awal-awal dulu kita belajar pertasamaan mirip. Jadi yang di tengah ini kita jadikan X aja. Oke. Negatif 4 kita keluarkan ya. Kita keluarkan ke kiri, ke kanan dan ke kiri, harus adil. Karena ini awalnya negatif 4, keluar dari tengah itu nanti jadi positif 4, maka baik keluar kanan maupun keluar kiri harus positif 4. Jadi hasilnya X, oke, di sini negatif 2 plus 4. Oke, di yang kanan juga ya, 2 plus 4. Negatif 2 plus 4 adalah 2. Oke. Yang kanan adalah 6. Jadi hasil akhirnya adalah X lebih dari 2 kurang dari 6. Langsung aja kita buat garis bilangan, karena ini bukan kuadrat ya, atau bukan bilangan pecahan. Ini sudah dalam bentuk, ingat kalau seperti ini adalah bentuk dari interval notasi. Jadi langsung aja kita buat grafiknya. Batasnya apa? Ya udah, batasnya 2 dan 6 ini. 2 dan 6. Yang kita ambil X antara 2 dan 6. Nah, kita lihat di sini, yang kita gunakan selang tertutup atau terbuka, kalian lihat di situ tandanya. Tandanya tidak ada sama dengan. Ya, bukan X lebih dari sama dengan. Ini kan nggak ada garis bawah ya. Di situ tandanya nggak ada garis bawah. Karena fokus ya. Tandanya tidak ada garis bawah, maka selang yang kita gunakan adalah selang terbuka atau kurung lengkung. Begini maksudnya. Ini ya, jadi jangan gunakan yang kotak. Atau kalau misalkan ini kan grafik. Kalau set notasinya berarti kan begini ya. Kurung lengkung 2,6. Kurung lengkung 2,6 kurung tutup lengkung. Kalau misalkan kotak 2,6 kotak, salah ya. Karena selang yang kita gunakan adalah terbuka. Maksudnya batas 2,6 itu nggak masuk. Oke. Jadi saya ulangi. Kalau misalkan kalian menghadapi nilai mutlak, maka kalian ubah dulu bentuknya. Kalau kurang dari jadi apa, kalau lebih dari jadi apa. Lalu setelah itu kalian gunakan konsep pertasamaan. Disesuaikan apakah dia pertasamaan tunggal, pertasamaan kuadrat, atau pertasamaan bentuk pecahan. Sebagaimana yang pekan lalu kita bahas. Oke, contoh berikutnya di sini. Nah, di sini ada pertasamaan mutlak 3x min 5 lebih dari sama dengan 1. Di sini ada, kalian harus fokus. Pertama, yang harus kalian perhatikan, tandanya di situ adalah lebih dari sama dengan. Maka prediksi kita nanti kurung yang kita gunakan, ingat kalau ada tanda sama dengan berarti kurung kotak atau selang tertutup ya. Sama di sini, jangan bingung. Walaupun tadi di contoh atau di konsepnya itu hanya ada X yang di dalam mutlak, ya. Baik dia nanti yang di dalam mutlak kita ubah jadi bentuknya adalah lingkaran pun, maka nanti perubahannya tentu mengikuti apa yang di mutlak, gitu ya. Ingat berarti kan tadi apa nih? Sebentar, ini lebih dari A gitu misalkan, maka nanti lingkarannya kurang dari negatif A, atau bisa gunakan kalimat ya, atau gitu ya, lingkarannya lebih dari A. Kalian fokus ke tandanya, itu nggak ada tanda sama dengannya. Walaupun tandanya diubah jadi ada sama dengannya pun, dia juga sama ya. Maka nanti perubahannya adalah X kurang dari sama dengan negatif A, atau nanti X-nya pun
lebih dari sama dengan A. Gitu maksudnya. Mau tanda diubah adalah tanda sama dengan. Mau yang di dalam mutlak kalian ubah. Atau di soal nanti diubah jadi apapun bentuknya yang di dalam mutlak, maka nanti perubahannya pun juga mengikuti. Berarti contohnya tadi ya, 3x min 5 lebih dari sama dengan 1. 3x min 5 mutlak lebih dari 1. Maka perubahannya adalah, ingat yang di dalam mutlak adalah 3x min 5. Maka di sini 3x min 5 kurang dari negatif 1 atau 3x min 5 lebih dari 1. Oke, ini simpel ya. Ini sudah bentuk pertaksamaan. Dan itu pun pertaksamaannya pertaksamaan pangkat 1. Maka langsung aja kita jadikan dia x sama dengan. Atau x pertaksamaannya. Oke. Nah, di sini kita mau menyendirikan X dalam satu ruas. Sedangkan di situ X masih ditemani atau X masih ada 3 dan juga negatif 5. Langkah pertama kalau perpindahan ruas atau penghilangan angka lain di dalam ruas tersebut, itu yang kita dahulukan adalah penjumlahan dan pengurangannya. Baru nanti setelah itu kalau sudah pembagian dan perkalian. Oke, sekarang ada dua cara ya kalau menghilangkan ya, atau mau substitusi namanya. Bisa dengan konsep keadilan atau dengan perpindahan ruas. Kalau keadilan berarti kalau ruas kiri kalian mau jumlahkan dengan 5, yang kanan pun juga harus jumlahkan 5. Karena untuk menghilangkan angka negatif 5. Kalau saya langsung aja gunakan perpindahan ruas. Ya. Di situ ada negatif 5. Negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Ke mana? Ke kanan ya. Jadi 3x kurang dari negatif 1 plus 5. Oke. Yang di kiri masih ada perkalian dengan angka 3. Ya. Maka nanti dipindahkan ke ruas lainnya, dijadikan perkalian 1 per. Jadi ini kan awalnya 3. Maka kalau pindah ruas jadi dikalikan dengan 1 per 3. Ya kan? Jadi X kurang dari negatif 1 plus 5 dalam kurung dikali 1 per 3. Atau X-nya kurang dari negatif 1 tambah 5 adalah 4. 4 dikali 1 per 3 adalah 4 per 3. Oke. Nah, yang di sebelah kiri sudah selesai. X-nya nanti akan kurang dari 4 per 3. Oke, X-nya akan kurang dari 4. Sebentar nih. Oke. Yang sebelah kiri X-nya kurang dari 4 per 3. Dan yang sebelah kanan belum kita selesaikan ya. Tiga X min 5 lebih dari 1. Oke. Yang di sini kita mau jadikan dia X sendirian di ruas tersebut. Kita pindahkan angka negatif 5 ke sebelah kanan jadi positif 5 ya. Oke, negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. 3X lebih dari 1 plus 5. Masih ada angka 3. Perkalian dengan angka 3. Maka kita pindah dan jadikan perkalian 1 per. Ini pindah ke kanan jadi perkalian 1 per 3. Ya. X lebih dari 1 plus 5 dalam kurung kali 1 per 3. X lebih dari 1 plus 5 adalah 6. 6 kali 1 per 3 adalah 6 per 3. Jadi di sini kita punya dua batas yang kita gunakan yang di dalam lingkaran ya. Langkah selanjutnya kita buat grafiknya.
sudah dalam bentuk interval notasi. Baru kita lihat nanti set notasinya ya. Kemudian kita lihat grafiknya, bagaimana batasnya 6/3. 6/3 itu berarti di sebelah kanan 4/3 ya. Lalu di sini 4/3. Yang kita ambil X-nya lebih dari 6/3. Oh iya, di situ kan tandanya ada sama dengan kalau nggak salah tadi ya. Mana? Ya, ada tanda sama dengan ya. Maka nanti di analisanya pun harus tanda sama dengan semua. Kotak samaan sama dengan. Berarti tadi ada yang kurang belum kita tuliskan simbolnya. Berarti di sini 3x-5 kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi di situ pun juga sama. X kurang dari sama dengan berapa tadi? 4/3 ya. Yang juga sebelah kanan juga ya, ada tanda sama dengannya, sama dengan, sama dengan, sama dengan. Karena ada tanda sama dengan, tentu yang kita gunakan selang tertutup atau kurung kotak. Jadi di sini lebih dari 6/3 kurang dari negatif 4/3. Bagaimana set notasinya? SN-nya. Kalau SN itu yang kita gunakan adalah batas. Maka SN-nya adalah kurung kotak ya. Negatif 4/3 negatif tak hingga. Atau kurung 6, tak hingga. Oke, ini adalah set notasi. Maka kesimpulannya yang kita ambil untuk 3x-5 lebih dari sama dengan 1, 3x-5 mutlak lebih dari sama dengan 1, maka himpunan penyelesaian adalah semua bilangan yang lebih dari 6/3 dan 6/3 pun masuk, atau boleh juga kalian ambil semua bilangan yang kurang dari negatif, bukan negatif gitu ya, yang kurang dari 4/3 dan batas 4/3 pun masuk. Ini tadi 4/3 bukan negatif 4/3 ya. Nah, ini yang kita ambil. Kita arsir aja. Oke, ini dia maksud dari nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak itu adalah sebuah bilangan yang nantinya pun akan kita cari himpunan penyelesaian pertaksamaannya. Jadi secara sekilas bahwa nilai mutlak pun nanti akan kita bawakan ke pertaksamaan gitu ya maksudnya. Kemudian di sini ada kuadrat pada nilai mutlak. Jadi kalian lihat di sini bahwa bahwa kuadrat atau x kuadrat diakarkan, maka nanti sama aja x mutlak. Kan? Ingat di situ x saja, berarti kan yang di dalam kurung itu boleh kita ubah ke bilangan berapapun. Misalkan x plus 2 kuadrat yang diakarkan, maka ini sama aja x plus 2 mutlak. Itu sebagaimana ketentuan nomor 1. Kemudian yang nomor 2, bahwa mutlak kuadrat itu boleh langsung kita ganti x kuadrat. Misalkan x min 1 mutlak lalu dikuadratkan, itu akan sama dengan x min 1 kuadrat. Oke. Kemudian yang nomor 3 ya, x mutlak kurang dari y mutlak. Itu
itu ternyata sama aja X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Oke. Contohnya di sini. Ada 3X plus 1 kurang dari 2X min 6. Ini kita lihat-lihat dia mirip-mirip dengan ketentuan nomor 3. Kuadrat kurang dari Y kuadrat. Oke. Maka di sini langsung kita kerjakan dulu. 3X plus 1 mutlak kurang dari 2. Yang dikalikan dengan mutlak X min 6. Oke. Angka 2-nya itu kita masukkan ke dalam ya. Jadi 3X plus 1 mutlak kurang dari, ini masukin nih, mutlak 2X min 12. Kalau sudah seperti ini kan mirip yang atas ya. X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Maka ini boleh kita jadikan 3X plus 1 kuadrat kurang dari 2X min 12 kuadrat. Oke, ini sekarang kita kuadratin aja. Kuadrat itu kan kita tulis 2 kali kan. Jadi apa nih? 3X plus 1 kali 3X plus 1 kurang dari 2X min 12 ya. 2X min 12. Oke, kalau sudah seperti ini kalian kalikan satu per satu ya. Jadi 3X kali 3X adalah 9X kuadrat. 3X kali 1 itu adalah plus 3X. 1 kali 3X adalah plus 3X lagi. 1 kali 1 adalah plus 1. Sekarang yang sebelah kanan. 2X kali 2X adalah 4X kuadrat. 2X kali min 12 adalah min 24X. Kemudian min 12 kali 2X adalah min 24X. Min 12 kali min 12 adalah plus 144. Ini baru kalian sederhanakan. 9X kuadrat plus 6X plus 1 kurang dari 4X kuadrat min 48X, min 48X plus 144. Oke. Ingat kalau persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat, pastikan yang kuadratnya nggak boleh negatif. Ya. Lalu kalau pada persamaan kuadrat, kemarin apa? Harus dikumpulkan dalam satu ruas yang sama, sisi lainnya kita jadikan 0. Maka ini enaknya biar kuadratnya nggak negatif, yang sebelah kanan kita pindahkan semua ke kiri. Satu per satu. 4X kuadrat, ini kan awalnya positif. Pindah ruas jadi negatif ya. Ini akan kita pindah jadi negatif. Min 48X akan kita pindah jadi positif ya. Lalu plus 144 akan kita pindahkan ke kiri jadi negatif 144. Maka nilainya menjadi 9X kuadrat plus 6X plus 1 dikurangin 4X kuadrat ditambah 48X dikurangin 144 kurang dari 0. Oke. Kita sederhanakan. Yang kuadrat dengan kuadrat, yang tidak kuadrat dengan tidak kuadrat, yang konstanta dengan konstanta. 9X kuadrat dikurangi 4X kuadrat jadi 5X kuadrat. 6X dengan 48X itu dijumlahin ya. Jadi 54 ya. Nanti kalau saya salah kasih 54X, lalu 1 dengan min 144 kan jadi min 143. Kurang dari 0. Oke, kalau seperti ini bagaimana caranya? Kita gunakan, bisa kalian gunakan kemarin rumus ABC langsung juga bisa. Ya kan?
Kita gunakan rumus ABC juga boleh ya. X1, X2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. X1-nya atau batas yang pertama adalah min B plus berarti kan ya. Ini langsung aja kita gunakan angkanya, masukin angkanya. B-nya adalah 54, jadi min 54 tambah dengan akar 64 kuadrat dikurangin 4 kali 5, C-nya adalah min 143 bagi dengan 2A. 2 kali 5. Ini kalian gunakan kalkulator aja. Min 54 oke. Yang bawah 10 ya, di plus 10 di sini. Plus berarti yang di akar sekarang kita cari dulu. Oke. Lima puluh empat kuadrat, 54 kali 54. 2.916 dikurangi 4 kali 5 kali negatif kali 143 kali negatif 143. 4 kali 5 kali 143 plus 57. Bentar ya. 4 kali 5 4 kali 5 kali 143 2860. Jadi yang di dalam akar itu 76 ya. Berarti sini kan negatif 54 tambah 76. Oke, ini 22 per 10. Lalu yang X2-nya berarti kan negatif 54. Tinggal kita ubah tandanya ya. Kurang 76 per 10. Atau 130 per 10. Ini kalau kita sederhanakan bisa ya. Jadi yang bawah itu ya 13. Maka batas pertama, berarti kesimpulannya di sini. X1-nya itu adalah 22 per 10. Atau 2,2 ya. Dan X2-nya adalah 13. Oke. Kemudian kalau ini kita jadikan dalam kurung, berarti kan gini. Ini biar nggak desimal, kita tetap dalam pecahan. Ini kan jadi 11 per 5 ya. Nah ini dalam bentuk batas. Kalau dalam bentuk kurung gimana? Tinggal kita pindah ruas saja. Ya. Yang pertama X min 2 sama dengan 13. Itu sama aja X min 13 yang dikurungin. Kan persis ya. Kalau negatif dalam kurung itu jadi positif kalau nggak dikurung. Lalu ke yang atas, X sama dengan 11 per 5 itu sama aja 5X min 11. Kalau ragu kalian buktiin lagi. Kalau saya nggak ragu, yakin saya. 5X min 11 sama dengan 0. Min 11-nya pindah ke kanan jadi positif 11 ya. 5X sama dengan 11.
Ini perkalian dengan 5, ya, maka nanti perkalian 5 pindah jadi perkalian 1 per. Ya. X sama dengan 11 kali 1 per 5. X sama dengan 11 per 5. Sama ya. Jadi yang pertama kita ambil batasnya 11 per 5, atau tadi kan sekitar 2,2 dan 13. Lalu yang di dalam kurung tadi ada 5x min 11 dan x min 13. Jadi hasil tadi ini itu adalah 5x min 11 dan juga x min 13. Batasnya 11, 5 dan 13. Kemudian kita buat grafik dengan batasnya tadi kan 13 dan juga 11 per 5. Ini ada 13, ini ada 11 per 5. Oke. Pertasaman kuadrat kita ambil angka ujinya di sini kayaknya lumayan besar ya. Ada 14, lalu di sini ada 3 ya, karena kan 11 per 5 itu 2,2. Jadi kita ambil 3 aja, lalu daerah paling kiri itu 0. Oke, kita bentuk di sini ada 0, 3, dan 14. Pengalinya adalah 5x min 11 dan juga x min 13. Oke, angka 0 kita masukkan ke persamaan 5x min 11 kali x min 13. 5 kali 0 adalah 0, 0 kurangi 11 adalah negatif. Dikalikan dengan 0 dikurangi 13 adalah negatif 13. Maka di sini negatif. Negatif kali negatif, Oke. Lalu 3. 3 dimasukkan ke persamaan 5x min 11 dan x min 13. 5 kali 3 adalah 15. 15 kurangi 11 adalah 4. Positif 4 kita ambil tandanya positif. Dikalikan 3 dikurangi 13 adalah negatif 10. Karena punyanya 3 tapi dia belinya 13. Maka masih ngutang 10. Positif dikali negatif, negatif. 5 dikali 14 adalah positif ya. 60 kalau nggak salah. 60 atau 70 gitu ya. 70 masalah. Dikurangi 11 kan hasilnya tentu positif, maka di sini positif. Dikali dengan 14 kurangi 13 adalah positif 1. Positif kali positif, positif. Maka di sini daerah 14 positif, daerah 3 negatif, daerah 0 positif. Yang kita ambil mana? Kalian lihat di situ, kurang dari. Maka yang kita ambil adalah yang daerah 3, karena daerah 3 negatif. Lalu selang yang kita gunakan adalah selang terbuka, karena di situ tandanya kurang dari dan tidak ada tanda sama dengan. Maka yang kita ambil di sini. Sehingga set notasinya, ini kan grafik. Interval notasinya dulu itu adalah X-nya lebih dari 11 per 5 kurang dari 13. Set notasinya berarti kan batas ya. Kurung lengkung karena itu selang terbuka 11 per 5, batas atasnya adalah 13 kurung lengkung tutup. Nah, ini jawabannya. Oke, di situ nggak ada ya. Oke, ini jawabannya ya. Nanti mungkin kalau kalian mau mencatat atau mau mengulang kembali ada. Waalaikumsalam. Kok waalaikumsalam aja sih? Kan belum selesai kita ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Itu untuk yang kan itu dikurang min 54 dikurang min 76 ya, Pak? Iya. Itu min 76-nya hasilnya dari mana ya, Pak? Soalnya saya ngitungnya itu 56. Oh gitu. Iya, Pak. Oke. Di mana? Bentar. Tadi mana? Ini pun juga saya ralat ya. Ternyata tadi bentar. Saya ralat dulu. Oke. Nah, ini ya. Min 54
sebentar. Kita fokus, ini sebenarnya ada yang saya ralat yang X-2 karena negatif dengan negatif harusnya tadi negatif. Jadi nanti ke bawah ada yang kita ralat. Sebelumnya ini dapat dari mana 76, ya kan? Jadi kita nggak fokus ke plus negatif karena ini memang sudah sesuai dengan aturan. Kalau X1 adalah plus, X2 adalah negatif. Oke, 76 dapat dari mana? Kita coba hitung bersama ya. Yang di dalam akar itu kan 54 kuadrat dikurangin 4 kali 5 kali negatif 143. Mungkin yang lain juga boleh kalau ada kalkulator ya. Oke, 54 kuadrat. 54 kuadrat. Kita pakai cara manual aja. 4 kali 4, 16. Ya, 54 kali 4 kali 5 adalah 20. 20 tambah 1, 21. 5 kali 4, 20. Nyimpan 2. 5 kali 5, 25 tambah 2 adalah 27. 6192. Oke, cocok ya 2916. Kemudian negatif 4 dikali 5 dikali negatif 144. Pasti hasilnya nanti akan positif karena negatif dengan negatif. Sekarang kita kalikan. 4 kali 5 adalah 20 ya. Sekarang 20 dikali 143. Kita ambil angka 2-nya aja, nanti nolnya tinggal kita tambah. 143 kali 2 itu adalah 6 ya. 82. 2860. 2860 tambah 2916. 6775. 5776. Nah, akar 5776 itu di sini tadi kita pakai yang bilang tadi 56. Kita coba aja kuadratkan. 76 kuadrat berarti kan 76 kali 76 ya. 76 kali 76. 6 kali 6 36. 6 kali 7 42. 42 tambah 3 45 ya. 7 kali 6 adalah 42. Ya enggak? Oke, 42. Nyimpan 4. 7 kali 7 49 tambah 4 adalah 43. Oh, 49 jadi 43 sih, bentar ya. 7 kali 6 tadi 42 nyimpen 4. 7 kali 7 49, 49 tambah 4 53. Oke. Ini 6, ini 7, ini 7, ini 5. Ketemu yang sama. Ya. Kalau 5 7 6. Tadi ada yang bilang 56. Oke, kita coba. Kalau 56 kuadrat berapa di sini? 6 kali 6 36. 6 kali 5 30 tambah 3 adalah 33. Oke. 5 kali 6 30, nyimpen 3. 5 kali 5 25 tambah 3 28. 6 3 tambah 0 3, 3 tambah 8 itu 11, nyimpen 1 3. Enggak sesuai ya. Mungkin nanti kalau kalkulator coba dihitung lagi, Pak. Iya. Oke, sampai sini sepakat ya. Berarti jawabannya 76 dulu. Sepakat, Pak. Oke. Iya. Nah, baik. Jadi kalau kalaupun ada yang mau pakai kalkulator nanti coba diperiksa lagi untuk perhitungannya. Nah, di sini yang X2 itu ada saya ralat karena negatif 54 dengan negatif 76 berarti ini harusnya negatif 130. Ya. Nah, ini saya ralat negatif 130 dibagi 10 itu adalah negatif 13. Oke. Negatif 13 ya. Bentar. Maka batasnya adalah 22 per 10 dan negatif 13. Memang kalau nggak teliti pun saya pun juga salah. Batas pertama masih sama 11 per 5 itu adalah 5x min 11. Nah, batas yang kedua itu bukan x 13 tapi min 13. Karena x sama dengannya ini negatif, maka yang di dalam kurung harusnya positif. Jadi di sini x plus 13. Ya. Maka di sini kita ralat dulu, kita ke grafiknya ya. Grafiknya kita ulang lagi sedikit.
Berarti 11/5 ini ada di sebelah kanan ya. Batasnya 11/5 dan juga negatif 13. Angka ujinya 11/5 kan tadi 2,2. Yang kita ambil yang sebelah kanan angka ujinya 3. Antara negatif 13 dan 11/5 angka ujinya 0 aja ya. Simpel. Terus pojok paling kirinya negatif 14 untuk angka uji. Berarti kita ganti angka ujinya 0,13 sama tinggal negatif 14 saja tadi kita ubah. Oke, negatif 14. Kita fokus ke sekarang negatif 14. Negatif 14 kali 5 itu adalah negatif 70 ya. Negatif 70 dikurangi 11. Berarti negatif 81. Yang kita ambil tandanya adalah negatif. Negatif 14 dikurangi 13 adalah negatif 27. Yang kita ambil tandanya aja, tandanya negatif. Negatif kali negatif, positif. Oh, berarti daerahnya masih sama ya. Positif dan negatif. Lalu yang kita ambil, karena simbolnya pertasaman kurang dari, yang kita ambil yang tengah ya. Tadi kita gunakan kurung lengkung. Kenapa? Karena di situ selang terbuka. Oke, intervalnya jadi berubah ya. Bukan X-nya lebih dari 11/5 dan kurang dari 13, tapi lebih dari negatif 13 kurang dari 11/5. Maka set notasinya juga batas bawahnya bukan 11/5, tapi negatif 13 dan 11/5. Oke, itu tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi atau dikonfirmasi lagi mungkin dari nilai mutlak. Saya ulang ya, tadi kita sudah belajar ada nilai mutlak, kita sudah diskusi ada nilai mutlak, ada pertasaman bentuk pecahan, dan yang terakhir ada nilai mutlak ketika nilai mutlaknya bisa kita kuadratkan. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan, atau ada yang mau ditanyakan masih saya kasih waktu. Pak, saya mau bertanya. Oke. Berarti itu untuk X2-nya sama dengan min 3. Setelah itu jadinya X plus 13 ya Pak? Iya. Itu min 13 ya, bukan min 3. Ya, min 13. Jadinya X plus 13 atau X min 13? X sebentar. X plus 13 ya. Berarti yang di sini gimana? Yang di situ masih min. Yang ini ya, yang di atasnya grafik ini ya. Iya. Oke, ini jadi plus ya. Sorry, benar. Jadi tadi di sini. Oke, benar ya. Silakan, ada lagi yang mau dikonfirmasi atau diralat mungkin. Sambil kita diskusi bersama aja. Ya Pak, sebentar. Sama yang di tabel juga berubah berarti Pak? Oh ya, pengalinya ya, yang tengah itu. Iya. Oke, thank you. Sip lah. Ya, jadi nanti sambil ada yang mau mungkin bertanya ya, kesimpulannya, baik nilai mutlak pun, ingat akan kita gunakan konsep pertasamaan dengan hasil akhirnya 3 ini, grafik, interval notasi, dan set notasi. Yang lumayan panjang itu adalah analisanya tadi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Saya nanya lagi deh Pak. Ya, nggak apa-apa, boleh. Itu kan yang di tabel diganti jadi plus, hasilnya tetap sama. Oke, coba kita lihat ya. Dari 0. Sekarang nah, X dikurangi 11. Oh iya, ini ada yang diralat berarti. Oke, berarti gini, benar ya. Tadi kan kita ada ralat bahwa batasnya itu
min 13 dan pengalinya itu adalah X plus 13. Jadi kita bakal ubah semua dari mencari batasnya, mencari tanda daerah. Pengalinya adalah 5X min 11 dan X plus 13. Kita mulai angka ujinya dari, nggak apa-apa dari 0 dulu ya. 5 dikali 0 adalah 0, 0 kurangi 11 kan negatif 11. Kita ambil tanda ujinya, ini masih sama negatif. Sekarang 0 tambah 13. Oke, di sini berarti ada yang diganti. Ini positif ya. Negatif kali positif adalah negatif. Benar ya. Di sini tanda daerahnya juga berubah. Kemudian yang batasnya 3, 5 dikali 3 adalah 15. 15 kurangi 11. Itu hasilnya adalah 4. Tandanya positif, masih sama ya, positif. Sekarang yang X plus 13, 3 tambah 13 itu adalah positif 16. Maka di sini berarti pengalinya positif. Oke. Positif kali positif adalah positif. Yang bawah sekarang min 14. 5X dikurangi 11. 5 dikali min 14 tadi kan min 70. Min 70 dikurangi min 11 adalah min 81. Tandanya masih sama negatif. Sekarang yang kiri, yang kanan. Min 14 tambah 13 adalah min 1. Bentar. Min 14 tambah 13 min 1 benar ya. Berarti min 1 yang kita ambil tandanya min. Min kali min adalah plus. Berarti yang kita ambil itu paling kiri. Bukan paling kiri, sorry. Itu tanda daerah. Nah, itu dulu ya tanda daerahnya ya. Yang daerah 0 negatif, oke, benar ya. Yang daerah 3 positif, oke, benar. Yang daerahnya negatif 14 itu positif. Benar ya, berarti masih benar. Lalu batasnya min 13 dan 1/5 benar. Kemudian intervalnya juga benar. Berarti masih sama yang kita ambil yang tengah. Ada lagi yang mau diralat mungkin atau belum? Belum kali ya? Intervalnya masih sama ya. Segini. Lalu set notasinya juga masih sama. Oke. Bisa dicermati dulu 1 menit sebelum kita lanjut ke rektangular ya, sedikit. Kita selesaikan dulu aja. 15 menit lagi. Oke, sepertinya belum ada ya. Kalau belum ada berarti saya simpulkan dulu yang ini. Di sini ada tadi rumus disebut sebagai rumus ABC. Rumus ABC muncul untuk mencari batas ya, mencari batas. Karena kemarin kalau saya pribadi pun bukan bisa maksudnya sering menggunakan cara coba-coba dan itu tingkat keberhasilan ya bisa dibilang cukup berhasil walaupun terkadang juga mengalami kesulitan. Namun kalau misalkan dari awal kalian nggak mau menggunakan cara coba-coba, kalian bisa gunakan rumus ABC ya. Oke. Rumus ABC ya di sini, maka sebenarnya di internet juga banyak rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Di situ ada plus minus. Nanti kalau yang batas pertama itu adalah plus, batas kedua itu negatif. Kalian fokus dulu ke akarnya, kalian cari dulu ya berapa nilai. Tadi dapat tuh batasnya 22/10 dan min 13. Nah dari batas ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pemfaktoran atau yang di dalam kurung itu. Caranya tadi jadikan dia sama dengan 0 ya. Caranya udah ada tadi ya. Nanti kalian bisa, kalau ada rekamannya, kalian bisa mundurin videonya. Oke. Dapat faktor, dapat batas, langsung ke grafik. Grafik itu yang garis. Kemudian kalau sudah ada garisnya, ada batasnya, kalian pilih angka uji.
Setelah angka ujinya didapat, kemudian langsung ke tabel untuk mencari tanda daerahnya ya. Apakah daerahnya uji negatif atau positif. Setelah dapat tanda daerahnya, lalu kita kembali lagi ke hasil akhir dari persamaan mutlak tadi, ada kurang dari simbolnya. Kalau kurang dari, yang diambil adalah daerah negatif. Maka setelah itu bisa kita dapatkan interval notasinya dan juga set notasinya. Ya. Nah, yang mau kita simpulkan dari mutlak kuadrat itu tadi. Ternyata sebenarnya kalau misalkan kita gunakan 3x plus 1 mutlak kurang dari 2 kali x atau 2 kali mutlak x min 6, itu mungkin akan susah, akan kesulitan kita kalau nggak kita kuadratkan. Maksudnya kalau nggak kita ubah si mutlak ya. Karena kalau misalkan kita mengacu yang pertama tadi, hanya ada 2 ya. X kurang dari A atau X lebih dari A. Nggak ada yang X kurang lebih dari X. Nah, persamaan ini kan X kurang dari X nih. Persamaan ini tuh mutlak X, ini tadi mutlak ya harusnya, kurang dari mutlak X. Kan nggak ada. Ini mau diubah kemana kan kita akan bingung. Maka alternatifnya, kalau bentukannya seperti ini, oh ternyata bisa kita ubah nih dengan cara tadi dikuadratkan. Sebenarnya ada penurunannya, cuman akan semakin lama, sedangkan kita nggak butuh yang namanya penurunan persamaan. Jadi langsung saja ya. Oke. Oke, belum ada. Nanti kalau misalkan tiba-tiba timbul pertanyaan atau keraguan, langsung aja potong di tengah penjelasan saya. Di sini ada sistem koordinat rektangular. Sedikit kita ada. Kembali, ini udah ada kelas selanjutnya. Ya, kita lihat di sini. Sistem koordinat rektangular. Sebelumnya kita awali dulu, di sini ada sumbu. Jadi ini kalau misalkan kita mengacu ke literatur, ada penjelasan yang sangat panjang nih saya simpulkan. Jadi di sistem koordinat rektangular ada yang disebut sebagai koordinat kartesius ya, yaitu yang terdiri dari sumbu Y vertikal dan sumbu X itu horizontal. Ini kita gunakan yang gambar 1 di sini ya. Pojok kanan atas disebut sebagai kuadran 1, pojok kiri atas kuadran 2. Jadi istilah-istilah, misalkan di soal ada kalimat kuadran, jangan bingung maksud kuadran apa. Ya, di sini penjelasan kuadran. Kuadran 3 adalah semua koordinat yang ada di daerah 3. Kuadran 4 adalah semua koordinat di daerah kuadran 4. Misalkan ada koordinat negatif 2,3. Oh ya, ingat bahwa koordinat itu terdiri dari X, Y. Jangan kebalik Y, X ya. Maka angka depannya itu adalah titik X, angka belakang adalah titik Y. Kalian cari di sini X yang negatif 2 itu yang mana? Oh, ada tuh di sebelah kiri. Kemudian Y positif 3, berarti di atas. Maka dia akan bertemu di sini nih. Ini X, Y atau A, B. Yaitu negatif 2,3. Maka kesimpulannya koordinat negatif 2,3 ada di kuadran 2. Misalkan lagi. Suatu koordinat terletak di kuadran 4. Misalkan di kuadran 4. Suatu koordinat terletak di kuadran 4 dengan nilai Y sama dengan negatif 1, X-nya sama dengan 2. Gambarkan, misalkan kita diminta tekan koordinatnya atau tentukan koordinat. Berarti kalian buat di situ sumbu kartesius atau koordinat kartesius vertikal Y, horizontal X, kemudian kita cari titik-titiknya ya. Di sini X-nya 2 berarti kita pilih di situ 2. Y-nya negatif 1 berarti kita pilih negatif 1. Maka dia akan bertemu di kuadran 4.
koordinatnya 2, negatif 1. Itu yang dimaksud sebagai kuadran ya. Nah nih, berarti yang di sini A, B dia ada di kuadran 1 ya. Kalau misalkan posisinya di sini. Atau bahasa lainnya koordinat X, Y, suatu koordinat ya, itu disebut sebagai pasangan terurut. Jadi istilah lainnya adalah pasangan terurut A, B. Baik, kita lihat di sini ada rumus jarak ya. Sebelumnya kita ulang kembali ada yang disebut sebagai teorema Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat. Ini kan C ya, kebetulan sisi miringnya. Sisi miring kuadrat adalah sisi, kita sebut sisi apa? Sisi vertikal kuadrat tambah sisi horizontal kuadrat. Atau sisi horizontal kuadrat tambah sisi vertikal kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Atau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu kalau konsep Pythagoras. Oke. Ya kan? Kemudian Pythagoras ini kita bawakan atau kita satukan ke dalam koordinat Kartesius. Ya, jadi kita tumpuk tuh, ada koordinat Kartesius, ada segitiga siku-siku Pythagoras. Nah, ternyata di situ ada tiga titik koordinat. Koordinat Q ada di kuadran 1 dengan nilai koordinatnya adalah X, di situ X2, Y2 ya. Ini kalau kalian lihat di slide-nya biar lebih jelas, kalian bisa cek sendiri. X2, Y2, adapun koordinat P dia terletak di kuadran 2 dengan koordinat atau pasangan terurutnya adalah X1, Y1. Nah, kedua koordinat P dan Q ini akan membentuk koordinat baru di R. Ya, akan membentuk koordinat baru di R. Dengan nilai X-nya adalah X2 min X1, ya kan, mutlak ya. Jadi untuk nilai X-nya atau koordinat R, lalu untuk nilainya Y-nya adalah Y2 dikurangi Y1. Oke. Nah, ternyata ini itu disebut sebagai rumus jarak, atau kita simpulkan jarak garis P, Q atau jarak garis P sampai Q itu adalah akar X kuadrat min X1 X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Jadi kan ini tuh sebenarnya resultan sih. Sebentar. Kalian perhatikan ya. Yang jarak miring ini kita tulis simbolnya misalkan apa, M gitu ya. Dulu bahwa M kuadrat tadi kalau kita gunakan Pythagoras adalah kalau misalkan di sini B-nya gitu, atau di sini kita gunakan huruf lain ya biar lebih paham aja. Ini ada S, di sini ada L. Berarti kan M kuadrat adalah S kuadrat tambah L kuadrat, atau ditukar L kuadrat tambah S kuadrat boleh. Ya. Untuk mencari nilai M-nya kan berarti kuadrat pindah ruas jadi akar ya. Par S kuadrat tambah L kuadrat. Nah, M ini itu adalah jarak dari P ke Q. Dengan simbolnya adalah atau notasinya D dalam kurung P, Q itu menyebutkan bahwa jarak dari P sampai Q. S kuadrat mana? Ini boleh kalian bolak-balik ya. S kuadrat adalah Y2 min Y1 kuadrat. Oke, Y2 min Y1 kuadrat. L kuadrat adalah X2 min X1. L-nya adalah X2 min X1, maka L kuadrat adalah X2 min X1 kuadrat. Oke.
Oke, jadi itu maksud dari rumus jarak. Ini kita ada contoh di sini. Find the distance between P-nya adalah min 2,3, Q-nya 4,1. Simple ya. Ingat di sini koordinat P-nya adalah negatif 2,3, koordinat Q-nya adalah 4 min 1. Kalian boleh mana yang jadikan nomor 2, mana jadikan nomor 1, karena nanti akan dimutlakan. Misalkan yang Q-nya nomor 2, P-nya nomor 1. Berarti kan jarak dari P sampai Q itu adalah akar X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Kita diminta untuk cari jaraknya. Oke, kita cari aja. Akar X2-nya 4 ya. Dikurangin negatif 2 yang dikuadratkan. Dikurangin negatif 2 dalam kurung Y kuadrat. Tambah dengan Y2-nya min 1. Y1 kuadrat. 4 dikurangin negatif 2. Itu sama aja 4 tambah 2. Berarti kan seperti ini. 6 kuadrat tambah. Oh, ini mutlak ya, sorry. Mutlak. Ini mutlak. Di awal mutlak tadi. Ini ya, mutlak. Oke, kemudian negatif 1 dikurangi 3 itu kan negatif 4 mutlak, lalu dikuadratkan, gini ya. Maka ini sama aja 6 kuadrat, negatif 4 mutlak kan 4 ya. Berarti tambah 4 kuadrat. Oke, di sini 36 tambah 4 kuadrat 16 atau akar 52. Maka jarak dari P ke Q itu adalah akar 52. Atau kalau mau dicari akar 52 itu sekitar 7,21. Sama dengan yang B, berarti kan kita diminta untuk mencari jarak dari P dengan koordinat akar 2, akar 3 dan Q-nya adalah P, Pi. Nah, Pi di sini yang digunakan untuk di koordinat kartesius, Pi-nya nilai 180 derajat ya. Atau Pi yang digunakan itu Pi derajat. Bukan Pi 3,14 atau 22/7. Jadi di sini Pi-nya adalah benar ya? Nah, sebentar. 180 atau 3,14. Saya cek dulu ya hasilnya. Kalau memang ternyata 3,14 ya berarti 3,14 saja. Akar 2 itu adalah dikurangin Oke, di situ Pi-nya 3,14. Dan nanti di soal mungkin saya langsung gunakan angka aja, jadi nggak usah dengan Pi. Oke, jadi seperti itu ya untuk rumus jarak. Satu lagi mungkin persamaan lingkaran ya sebelum kita akhiri karena saya harus masuk kelas setelahnya. Terakhir ada persamaan lingkaran, nanti sisanya masih banyak. Insya Allah di pertemuan berikutnya aja. Oke, di persamaan lingkaran. Sama dengan rumus jarak pada persamaan lingkaran pun, ya, kita meminjam Pythagoras juga.
Oke, kita lihat di sini. Jadi kita gambarkan koordinat kartesiusnya, kita gambarkan juga lingkarannya. Ya. Oke, di situ koordinat awalnya itu kita jadikan sebagai apa? Kita jadikan sebagai titik pusat ya. Ini kalian perhatikan, koordinatnya adalah negatif 1,2. Nah, di situ kita jadikan titik pusat lingkaran. Oke. Jari-jari itu kan jarak antara titik pusat dengan titik permukaan lingkaran atau titik ujung lingkaran ya. Nah, itu kan X, Y. Kenapa X, Y? Karena kan jari-jari bisa juga di sini atau bisa juga di sini X, Y, atau bisa juga di sini X, Y-nya. Ya. Nah, di sini kan jari-jarinya 3 gitu ya. Di sini kan disebutkan jari-jarinya 3. Nah, itu juga menggunakan Pitagoras. Oke. Jadi 3 kuadrat ya, itu adalah awalnya gitu ya. 3 kuadrat itu sama dengan apa di sini? Koordinatnya kan X, Y dan juga min 1,2. Kalau tadi kita lihat di awal, berarti X1 min X2 atau X2 min X1 kuadrat tambah dengan Y2 min Y1 mutlak kuadrat. Itu di sini. X1-nya kita gunakan yang tepi lingkaran itu berarti X min X2-nya X2-nya kita gunakan yang ada di permukaan lingkaran, X1-nya kita gunakan pusat ya. X1-nya di situ min 1 kuadrat tambah dengan Y min Y1-nya adalah 2. Min ketemu min 1 itu jadi plus X plus 1 kuadrat tambah Y min 2 kuadrat. 9 sama dengan X plus 1 kuadrat tambah dengan Y min 2 kuadrat. Nah, ini kalau misalkan kita jadikan pusat lingkaran koordinat A, B gitu ya. Maka ini sama aja. Bahwa jari-jari kuadrat itu adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. H, B-nya pusat lingkaran. Nah, kalau di sini H, K sama aja. X min H kuadrat tambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Agar lebih mudah kita memahami konsepnya, ini ada di soal contoh nomor 2. Carilah persamaan baku lingkaran jari-jari 5. Oke. R-nya adalah 5. Pusat A, B itu adalah 1,5. Cari juga koordinat Y dari 2 titik pada lingkaran ini dengan koordinat X-nya adalah 2. Kita tulis dulu persamaan bakunya. Ingat bahwa R kuadrat itu adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Berarti kan di sini 5 kuadrat sama dengan X min 1 kuadrat tambah dengan Y min 5 kuadrat. Atau 5 kuadrat sama dengan X min 1 kuadrat tambah Y plus 5 kuadrat. Oke, ini maksud persamaan bakunya. Nah, di situ apabila X-nya itu koordinatnya 2. Jadi, koordinat X adalah 2. X-nya kita ganti angka 2, berapa sih nilai Y-nya gitu ya. Berarti kan di sini 25. Atau di sini. Jika X sama dengan 2. Berarti kan di sini 25 sama dengan 2 min 1 kuadrat tambah Y plus 5 kuadrat. 25 sama dengan 2 kurangi 1 adalah 1 kuadrat. Itu 1. Tambah di sini, ya kalian gunakan persamaan kuadrat. Y kuadrat tambah 10Y plus
25. Oke. Berarti negatif 25 pindah ke sana ya. Jadi 1 plus Y kuadrat plus 10Y plus 25 min 25. Nanti kalian cari dengan menggunakan persamaan kuadrat gitu ya. Jadi Y kuadrat tambah 10Y plus 1. Atau bisa juga yang di modul atau di PPT gitu ya. Ini kan tadi 1 plus Y plus 5, 25. Satunya pindah ke sana jadi negatif ya. Y plus 5 kuadrat sama dengan 25 min 1 atau 24. Y plus 5 itu adalah akar 24. Nah, baru dicari nanti akar 24 itu berapa. Nah, sini kan ada dua pilihan ya. Jadi Y-nya adalah min 5 plus minus akar 24. Dan seterusnya karena sepertinya saya pikir juga kalian juga mungkin ada kelas lain ya. Takut saya mengambil jam lain. Baik, hari ini ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup? Setelah tadi membahasnya. Gimana? Cukup, Pak. Cukup. Habis ini ada kelas lain ya? Pak. Ada, Pak. Oke, jadi mohon maaf akan mengambil waktunya. Baik, nanti terakhir itu ada rumus jarak dan persamaan lingkaran. Saya simpulkan sedikit. Persamaan rumus jarak simbolnya adalah D P, Q sama dengan akar X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, kalau lingkaran nanti yang ujungnya itu dijadikan A, B. Ini ya. X1-nya A, Y1-nya B. Di mana AB itu adalah pusat lingkaran. Berarti kalau lingkaran modifikasi aja. R kuadrat sama dengan X2 min A kuadrat tambah Y2 min B kuadrat. Jadi seperti ini, nanti kalau timbul pertanyaan atau misalkan tiba-tiba ada pertanyaan bisa ditulis dulu kemudian ditanyakan di pertemuan berikutnya karena waktu sudah lewat dari jadwal ya. Saya pikir mudah